Halo semuanya, jadi beberapa waktu yang lalu aku bersama kawan-kawan Sospol mengunjungi tempat akhir pembuangan sampah di Kota Batam. Ini adalah dokumentasi singkat kami selama melakukan kegiatan di sana. Selamat menonton, jangan lupa subscribe. Aneh-aneh kata-kata. Satria, kita sekarang berada di TPA Punggur, tempat pembuangan sampah terakhir Kota Batam. Dan beginilah kondisinya. Tuh sampahnya sampai sana tuh. Itu galon. Kalau kalian cari di Google tempat pembuangan akhir Kota Batam itu seperti apa, maka hasilnya adalah seperti ini, dan ini. Tumpukan sampah itu terlihat seperti sudah membentuk sebuah gunung sampai ada titik puncaknya. Pasti kalian juga nggak membayangkan bagaimana orang-orang yang ada di sekitar sana yang hidup, mencari nafkah, makan, bahkan sampai beranak cucu di sana, ya kan? Namun pada faktanya, ketika kami ke sana, sampah itu tidak hanya terlihat seperti gunung, melainkan sudah seperti lembah yang benar-benar bertaburan penuh akan sampah. Mungkin saja lembah ini terbentuk oleh karena sampah yang sudah bertumpuk satu persatu sampai pada akhirnya membentuk seperti gunung, dan ketika tanah sudah tak mampu menahan bebannya, tanah itu pun menjadi longsor. Dan jadilah lembah sampah. Kalau kita cari lagi di Google dan menuliskan tempat akhir pembuangan sampah Kota Batam, maka yang pertama kali muncul adalah Peraturan Wali Kota Batam nomor 18 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Telaga Punggur pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Dan jika kita scroll ke bawah, pada bab 1 pasal 1 ayat 11, di sana tertulis tentang TPA Kota Batam terletak di Punggur, luasnya adalah sekitar 46,8 hektar, di mana fungsinya sebagai tempat untuk memproses seluruh sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah industri non B3 yang dikelola dengan cara pendorongan, penimbunan dengan tanah, pemilahan, dan pengomposan sampah organik. Nah, video ini aku kaitkan dengan Peraturan Pemerintah Kota Batam nomor 18 tahun 2018, bab 1 pasal 1 ayat 11, yang dimana terletak pada kata pemilahan, di mana masyarakat sekitar TPA Punggur ini mereka memilah-milah sampah dalam tanda kutip di luar tugas pemerintah Kota Batam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka mencari nafkah, mensekolahkan anak, dan lain sebagainya. Dan semua itu bergantung dengan sampah yang ada di sini. Oleh karena itu, keadaan ini membuat saya dan kawan-kawan Sospol tergerak untuk mencari tahu kondisi dan situasi lingkungan serta masyarakat yang ada di sana. Jadi gini, ketika kami sampai di TPA Punggur ini, rupanya lingkungan TPA Punggur ini sudah membentuk seperti lembah gunung yang sudah bertaburan penuh akan sampah. Oke, ini apa? Sampahnya. Yuk. Sampah di Punggur, guys. Asik pakai guys, wah. Ini sampah lah tuh. Nih mataharinya. Nih matahari atau bulan nih. Ini sampahnya tuh. Anjir. Tolong pemerintah Indonesia bantu kami rakyatmu. Jangan makan uang rakyat aja. Awalnya kami kira tumpukan di sana seperti bukit yang bertumpuk-tumpuk akan sampah, namun saat ini yang kami lihat kondisi itu sudah membentuk seperti lembah.
Kami pun bergegas mencari warga sekitar yang sekiranya bisa kami ajak diskusi. Dan warga sekitar pun tak kenapa tanpa basa-basi mereka pada menolak gitu dan menyuruh kami untuk bertemu langsung dengan Pak RT yang ada di sana. Kami pun segera menuju ke tempat di mana Pak RT biasanya bekerja. Ketika bertemu, kami langsung ajak diskusi bareng. Perbincangan kami mengarah pada 3 hal. Yang pertama, apakah warga di sini di sekitar tempat akhir pembuangan sampah di Telaga Punggur, Kota Batam terjamah oleh program pemerintah? Jawaban beliau adalah jarang, bahkan tidak pernah. Hanya saja berdasarkan penjelasan beliau, terakhir kali karena ada situasi pandemi COVID-19, warga di sini mendapat bantuan COVID sembako murah. Yang kedua, apa penghasilan utama warga yang ada di sini? Jawabannya adalah rata-rata menurut penjelasan beliau, mereka memilah sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dan kemudian dijual kepada pengepul dengan harapan mereka mendapat keuntungan dari sana. Dan pertanyaan terakhir adalah apakah warga yang ada di sekitar TPA Telaga Punggur ini pernah merasa khawatir terhadap kondisi kesehatannya? Jawaban beliau adalah mereka tidak lagi terpikirkan tentang kondisi kesehatannya, melainkan uang adalah prioritas utama demi keberlangsungan hidupnya dan sampah adalah faktor utama untuk menghasilkan uang. Kira-kira seperti itu. Setelah diskusi, kami langsung foto bersama sebagai bentuk dokumentasi kami dengan Pak RT ini. Setelah itu, kami pulang dan mengucapkan terima kasih. Sebelum pulang, kami foto dulu. Jadi begitulah dokumentasi singkat kami selama melakukan kegiatan di sana. Sebagai penutup, aku mengutip pernyataan dari diriku sendiri. Ya, pada intinya, hidup adalah bersyukur dan selalu bersyukur. Ini paragraf, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe.